PT Hutama Karya diketahui masih terus melanjutkan serta melakukan percepatan pembangunan beberapa ruas jalan tol Trans Sumatera di berbagai daerah. Beberapa ruas jalan tol Trans Sumatera saat ini masih banyak yang belum rampung. Bahkan bentangan panjang jalan tol yang direncanakan di beberapa daerah Sumatera tersebut ada yang belum tersentuh pembangunan. Namun ada sebuah kabar gembira mengenai perkembangan pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera ke depannya. Ya, dikutip dari salah satu sumber bahwasanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengusulkan alokasi penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Hutama Karya sebesar 30,56 triliun rupiah pada anggaran tahun 2023. Adapun usul ini dikemukakan dalam rapat kerja BUMN dengan Komisi 6 DPR RI. Sementara Wakil Direktur Hutama Karya mengatakan bahwasanya penambahan penyertaan modal negara kepada Hutama Karya tersebut akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan. Hutama Karya 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu juga disampaikan bahwasanya saat ini rencana penyertaan modal negara untuk Hutama Karya masih dalam tahap pengajuan. Perusahaan berharap proses pengajuan tersebut dapat diterima sesuai jadwal demi percepatan pembangunan ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera. Kabarnya Hutama Karya akan memproyeksikan realisasi penyertaan modal negara tahun anggaran 2023 tersebut akan diterima pada triwulan kedua. Adapun penyertaan modal negara tersebut rencananya akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan beberapa ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera tahap 1. Ya, penyelesaian pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera tahap 1 diantaranya adalah ruas jalan tol Binjai Langsa sebesar 1,09 triliun rupiah. Kemudian ruas Indralaya Muara Enim 1,02 triliun rupiah. Lalu ruas Kisaran Indrapura sebesar 1,17 triliun rupiah. Tol Kuala Tanjung Parapat sebesar 3,03 triliun rupiah. Selain beberapa ruas jalan tol tersebut, ada juga ruas jalan tol Bengkulu Tabak Penanjung sebesar 266 miliar rupiah. Lalu ruas Sigli Banda Aceh sebesar 952 miliar rupiah. Lalu ada ruas jalan tol Padang Sicincin sebesar 5,33 triliun rupiah dan tol Pekanbaru Pangkalan sebesar 797 miliar rupiah. Selain menyelesaikan pembangunan ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera tahap 1, penyertaan modal negara tersebut juga akan digunakan untuk memulai pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera tahap 2. Di antaranya adalah ruas jalan tol Betung Tempino Jambi yang berada di Provinsi Jambi sebesar 8,96 triliun rupiah dan tol Junction Pekanbaru Bypass Pekanbaru sebesar 7,90 triliun rupiah. Aloysius Kiro sebagai Wakil Direktur Utama Hutama Karya menyebutkan bahwasanya Pulau Sumatera merupakan penghasil produk domestik bruto terbesar kedua setelah Pulau Jawa, sehingga ia melihat bahwasanya perlu adanya peningkatan konektivitas untuk dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan melalui jalan tol Trans Sumatera. Adapun terkait dengan pengembangan wilayah, dengan terbangunnya jalan tol Trans Sumatera akan muncul pengembangan kawasan perekonomian baru di sepanjang koridor jalan tol, meningkatkan konektivitas ke beberapa lokasi pariwisata, serta meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Saat ini pembangunan jalan tol Trans Sumatera sangat diharapkan penyelesaiannya di berbagai daerah. Meskipun belum rampung sepenuhnya, di berbagai daerah jalan tol Trans Sumatera telah dirasakan manfaatnya.